Pesantren yang dibangun Raden Rahmatullah di Ampel Denta semakin terkenal dan banyak memiliki santri. Santri-santri yang kelak menjadi wali Allah. Mereka adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang merupakan anak Sunan Ampel sendiri, buah pernikahannya dengan Nyi Gede Manila. Pasti masa kecilnya pendidikannya di pesantren ayahnya ya, Ampel Denta. Dan mereka tahu tentang seluk-beluk agama Islam, kaidah pengajaran Islam, kondisi masyarakat setempat yang baru saja mengalami masa transisi dari masa Hindu-Buddha masuk ke dalam masa awal penyebaran Islam. Jadi masa kecilnya mereka pasti dihabiskan di pondok pesantren milik ayahandanya. Meski mengenyam pendidikan agama dalam satu pesantren, namun para santri ini memiliki cara yang berbeda dalam menyiarkan agama Islam. Seperti yang dilakukan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Raden Makdum Ibrahim menggunakan cara seni, bermain gamelan Jawa atau bonang. Karya seni sang wali Allah yang begitu terkenal adalah Tombo Ati. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang mendapat perintah dari sang ayah untuk mengislamkan daerah Jawa bagian tengah dan timur. Kondisi tanah Jawa pada waktu itu secara garis besar chaos. Jadi Majapahit lemah. Terjadi perebutan kuasa antara kabupaten-kabupaten lah atau kadipaten-kadipaten yang dulu mengabdi pada Raja Majapahit. Peperangan terjadi di mana-mana. Islam datang menawarkan kedamaian dan juga dengan cara memakai sarana kesenian yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat Jawa waktu itu. Oleh karena itu, tawaran agama baru yang lebih damai dan tidak ribet dengan segala upacara. Kalau agama sebelumnya, konon itu ribet dengan banyak upacara, ubarampe, ada upacara ini, ada sajian ini, sajian itu. Mengapa banyak? Babad Lasem mengatakan, mengapa banyak orang Jawa tertarik agama Islam? Dalam Babad Lasem disebutkan dengan jelas bahwa agama Islam itu mudah melakukan upacara. Lasem, Demak, Boyolali, Solo, Tuban, Kediri dan Tulungagung menjadi wilayah penyebaran Islam Sunan Bonang. Sementara sang adik Raden Kosim atau Sunan Derajat memilih wilayah Surabaya, Gresik dan Lamongan sebagai tempat menyiarkan agama Islam. Dalam menyampaikan ajaran kepada para santrinya, Sunan Derajat menekankan 4 ajaran pokok, dikenal dengan sebutan Catur Piwulang. Intinya, menganjurkan setiap manusia untuk saling tolong-menolong. Jadi Sunan Derajat punya pedoman yang sampai sekarang ya di mana-mana dibikin nyanyian. Sunan Derajat kan di antara wali songo bagian ekonomi. Bab itu pedomannya itu wasiat 4 wasiat Sunan Derajat itu tentang ekonomi itu. Kan di pesantren ada, mungkin ibu sudah membaca wenehono, wenehono, wenehono. Ya wenehono mangan marang wong kang keluwen, wenehono busana marang wong kang wudo, wenehono teken marang wong kang wenehono payu marang wong kang kudanan. Itu kan ajaran Sunan Derajat dan itu bukan kok coro klopo, bukan sepete bathok, tapi itu telengani. Ya itulah ajaran Islam sebetulnya. Wenehono mangan marang wong kang keluwen, berilah makan pada orang yang kelaparan. Wenehono busana marang wong kang wudo, berilah pakaian pada orang-orang yang tidak punya pakaian. Berilah payung pada orang yang kudanan, orang yang kehujanan diberi payung. Itu semua sindiran. Berilah teken marang wong kang, nah, itu kan beri tongkat pada orang yang tidak bisa berjalan. Itu sindiran yang sebetulnya ajaran Al-Quran. Quran itu mengajarkan, memerintahkan supaya kita itu iso noto agama iku noto, apike kaya apa. Bukan agama itu keras begitu. Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku
juga turut menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta bersama Sunan Bonang dan Sunan Derajat pada usia 10 tahun. Raden Paku yang merupakan putra Maulana Ishak, ulama besar dari Samarkand, telah menunjukkan tanda-tanda kewaliannya sedari kecil. Ilmu yang diajarkan Sunan Ampel begitu mudah diserap. Menginjak dewasa, ketajaman Raden Paku dalam ilmu tauhid dan fikih semakin terasah. Setelah dewasa begitu berteman dengan putra-putranya Sunan Ampel. Putra Sunan Ampel itu ada yang Sunan Bonang terutama dengan Sunan Derajat. Nah, bersama beliau-beliau ini mencari ilmu ke barat. Nah, ke barat itu yang ramai tahun-tahun sekitar taruhlah 1400-an gitu ya. 1400-an itu yang ramai itu di Pasai, Samudra Pasai di Aceh sana. Nah, Samudra Pasai itu kan 1290-an itu sudah ada kerajaan Islam, kerajaan Perlaki. Nah, di sana mereka mencari ilmu. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Giri memiliki cara tersendiri, berdakwah sambil berdagang. Ilmu berdagangnya didapat Sunan Giri dari ibu angkatnya, Nyi Ageng Pinatih. Itu kalau berdakwah itu bukannya bilisan aja, tapi bilhal yang perbuatan. Dikisahkan bahwa suatu hari dia diminta oleh ibundanya, ibu angkatnya untuk memimpin ya armada kapal dagang ke Kalimantan, ke Banjar. Dia akan bawa barang-barang dagangan. Nah, sampai di sana ternyata dia tidak jual, itu dibagian cuma-cuma, ya kan? Sehingga menarik hati orang-orang yang menjadi penduduk di sana, yang mungkin ada yang Islam, ada yang belum. Nah, dari situ kemudian dia memang akhirnya banyak orang tertarik masuk Islam. Jadi dengan memberi dulu, melakukan satu pelayanan sosial. Selain memiliki hubungan antara guru dan murid, Sunan Giri dan Sunan Ampel juga memiliki ikatan keluarga. Putri Sunan Ampel, Dewi Mutosiah, menikah dengan Sunan Giri. Tak berbeda dengan wali-wali lainnya, setelah sekian lama melakukan syiar Islam, Sunan Giri memutuskan untuk mendirikan pesantren dan masjid di desa Sidomukti, Gresik, kini bernama Giri Kedaton. Salah satu murid Sunan Ampel yang juga menjadi pemimpin agama adalah Raden Fatah, putra Raja Majapahit Brawijaya. Ya, jadi Raden Fatah itu pertama-tama dia adalah santri, ya santri bukan calon raja. Jadi digodok di pesantren Sunan Ampel di Ngampel Dento itu dia dipersiapkan untuk itu dakwah dulu. Tapi kondisi politik di Majapahit yang kemudian mengubah keadaan sehingga Majapahit yang sudah dipenuhi oleh huru-hara itu terpaksa harus dipindahkan dalam tanda petik ya. Dipindahkan tuh ya diamankan. Tapi jadi ya kalau dilihat-lihat ya kenapa kok di Demak? Demak itu kan tadinya memang dipakai untuk menyebarkan Islam di daerah itu, dan juga sebetulnya itu atas persetujuan ayahnya Raja Majapahit yang menganggap bahwa Raden Fatah cukup punya kemampuan untuk mengamankan daerah Demak. Jadi kalau kita lihat betul-betul Raja Majapahit terakhir itu ingin meneguhkan bahwa ya mereka tetap Hindu. Raden Fatah itu memang dikehendaki oleh para wali waktu itu ya, atau Wali Songo itu, supaya memang beliau tidak perlu menjadi wali gitu, tetapi menjadi raja. Karena para wali juga butuh perlindungan politik untuk penyebaran Islam ini, apapun juga banyak musuh, sehingga memang harus secara politik harus dilindungi para wali. Ya, itu tugasnya Raden Fatah. Kemudian karena itu dalam penyebaran Islam, Raden Fatah ini lebih ke arah politik ya, politik dan militer. Untuk memperkenalkan ajaran agama dengan berbagai cara dilakukan oleh para wali 9. Wilayah Bintoro Demak pun dipilih
untuk membangun sebuah kerajaan, dan Raden Fata yang bernama asli Pangeran Jimbun diangkat menjadi raja pertama kerajaan Islam. Jadi pertimbangan paling kuat para wali untuk bisa mengendalikan sebuah negara Islam pertama di tanah Jawa. Yang pertama itu. Yang kedua, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena apa? Para wali ketika menurunkan apa yang beliau miliki, itu tentunya dengan pertimbangan. Sehingga pertimbangan karena Raden Fata ini memiliki kecerdasan yang rata-rata, ini juga merupakan pertimbangan yang lain. Dan yang ketiga, Raden Fata itu memiliki ketawaduan yang luar biasa terhadap tokoh agama. Ini yang paling penting. Sehingga kenapa ini penting bagi para wali? Karena akan menjadi masalah baru ketika seorang sultan ini yang begitu berkuasa kemudian tidak mendukung tersebarnya agama Islam gitu. Sehingga ketawaduan ini juga merupakan pertimbangan yang cukup dipertimbangkan oleh para wali. Sebagai raja, Raden Fata mengutus para prajuritnya ke berbagai wilayah di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, bahkan hingga ke Kalimantan.